Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang cerdas dan hebat, sekarang waktunya daring bahasa Indonesia. Jangan lupa jaga kesehatan, tingkatkan imun, dan kita tetap selalu berdoa supaya kita diberi kesehatan. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu biar ilmu yang kita peroleh nanti bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah, amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Buka kurung, percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Tutup kurung. Tujuan pembelajaran 1. Menelaah struktur teks laporan percobaan. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Tadi ada dua ya, struktur dan kaidah kebahasaan. Kita bahas strukturnya dulu. Struktur teks laporan percobaan meliputi tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Untuk tujuan yaitu menjelaskan maksud yang ingin dicapai dari kegiatan percobaan. Itu tujuannya ya. Untuk alat dan bahan yaitu benda atau bahan yang diperlukan dalam percobaan. Berikutnya langkah-langkah, menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan percobaan. Hasil, menjelaskan hasil yang diperoleh dari percobaan tersebut. Dan simpulan, bagian akhir yang berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang telah dilakukan. Sekarang ciri kebahasaan teks laporan percobaan, tadi strukturnya ya. Yang kedua ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan. Meliputi kalimat kompleks, kata hubung, kata rujukan, istilah teknis, dan kata bilangan. Kita jelaskan tentang kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang di dalamnya terdiri dari dua pola kalimat atau lebih. Ya, jadi bukan kalimat tunggal tapi kalimat yang lebih dari satu, ya. Sebut kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Macam-macam kalimat kompleks atau kalimat majemuk. 1. Kalimat majemuk setara, yaitu kalimat yang kedudukannya setara atau sederajat. Biasanya menggunakan kata penghubung, penambahan. Jadi nanti untuk kata penghubung penambahan menggunakan kata penghubung dan boleh, serta juga boleh. B. Pengurutan bisa menggunakan kata penghubung lalu, kemudian. C. Pertentangan bisa menggunakan kata penghubung namun, bisa juga tetapi. D. Pemilihan menggunakan kata penghubung atau. Contoh, satu aja ya contohnya, yang penting ada dua kalimat ya. Kakek pergi ke masjid.
satu kalimat, dan itu kata penghubung. Dan kalimat berikutnya, ayah pergi ke kantor, ya, ada 2 kalimat tunggal di situ. 2 kalimat majemuk bertingkat, yaitu kalimat yang terdiri 2 pola yang hubungan kalimatnya tidak sederajat. Biasanya menggunakan kata penghubung waktu, yaitu menggunakan kata penghubung ketika, boleh, atau saat. B. Atributif menggunakan kata penghubung yang. C. Penjelas menggunakan kata penghubung bahwa. D. Sebab akibat menggunakan kata penghubung sehingga, karena. E. Cara menggunakan kata penghubung dengan. F. Tujuan menggunakan kata penghubung supaya, agar. Contoh, Ita mendapat hadiah karena juara 1 di kelas. Kalimat berikutnya, ibu pergi ke masjid ketika adik masih tidur. Itu ada 2 pola, ya. Yang di tengah-tengahnya ada kata penghubungnya. Berikutnya yang ketiga, kalimat majemuk campuran, yaitu gabungan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contoh, ayah pergi ke masjid, 1 kalimat, ya, tambahkan penghubung dan. Ibu memasak di dapur, kalimat 2 ditambahkan penghubung ketika adik masih tidur, ya, ada 3 kalimat. Subjeknya ayah, ibu, dan adik. Berikutnya kata hubung atau konjungsi. Kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, klausa, frasa, kalimat, dan paragraf. Jadi kata menghubung itu bisa menghubung kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf, dan seterusnya, ya. Berikutnya konjungsi koordinatif. Ini dalam kalimat majemuk setara. Konjungsi subordinatif itu dalam kalimat majemuk bertingkat. Berikutnya konjungsi korelatif, yaitu konjungsi berpasangan, baik, maupun, tidak, tetapi, bukan, melainkan, dan sebagainya. Berikutnya konjungsi antar kalimat. Oleh karena itu, adapun, namun, dengan demikian, kemudian, dan seterusnya. Berikutnya kata rujukan. Kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Biasanya rujukan benda, personal, dan tempat. Contoh, pembaca khutbah hari raya Idul Adha besok adalah Ustadz Bukhari. Beliau adalah putra Kiai Haji Ja'far Shiddiq. Kata beliau merupakan rujukan dari kata Ustadz Bukhari, ya. Jadi nama gak diulang lagi tapi diganti dengan kata beliau. Beliau berarti rujukan dari kata Ustadz Bukhari. Berikutnya istilah teknis. Istilah teknis umumnya digunakan dalam bidang keilmuan atau bidang khusus. Contoh, makanan yang masuk ke tubuh kita akan diproses melalui sistem pencernakan yang dipecah menjadi molekul
molekul sederhana melalui dua cara, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Ya, jadi ada istilah-istilah itu yang kalau kalian tidak paham bisa dilihat di dalam kamus ya. Istilah itu perlu diartikan. Berikutnya kata bilangan. Kata bilangan biasanya banyak digunakan pada bagian alat dan bahan, dalam kurung pada ukuran dan hasil. Contoh, 1. Tabung Erlenmeyer 250 mili. Loh, itu kan bilangan ya. Terus 2, Aquades 100 mili, itu juga bilangan. Anak-anakku, itu tadi materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan, teks laporan percobaan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.